你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Riak energi yang menakutkan mengguncang ruang sampai mulai terdistorsi. Tidak ada satupun ahli dari kedua belah pihak yang berani melangkah ke dalam pertempuran itu. Ini karena semua orang tahu bahwa dalam pertempuran antara elit Do Usong, bahkan seorang Do Huang tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk campur tangan. Bagaimana Cai Linjie? Sosok kecil yang cantik melintas ke sisi Xiaoyan. Zian mempelajari medan pertempuran saat dia merasakan riak energi menakutkan yang menyebar. Sebuah kehikmatan muncul di wajah kecilnya saat dia berbicara. Kekuatannya sama dengan pelindung Tai dari Aula Jiwa, dan pertempuran mereka menemui jalan buntu. Kemungkinan pemenang akan sulit untuk diputuskan dalam waktu singkat. Xiaoyan berbicara sambil berpikir keras. Jika pertempuran antara elit Do Uzong memasuki satu yang melibatkan hidup dan mati, biasanya akan berlangsung lama. Namun, mengingat karakter Medusa dan pelindung Ti itu, mereka tidak akan membiarkan pertempuran ini berlangsung lama. Karena itu, kemungkinan pemenang pertempuran ini akan ditentukan dalam waktu singkat. Zian sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya yang besar sekali lagi saat dia mempelajari medan pertempuran lainnya. Ada kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi ruangan di sana, menutupinya. Orang luar manapun tidak akan sedikit pun menyadari situasi di dalam. Mata Xiaoyan mengikuti tatapan Zian saat dia melihat ke atas. Dokter peri kecil dan 11 Beiyan telah memasuki ruang tertutup itu beberapa waktu yang lalu. Namun, masih belum ada aktivitas di tempat itu. Tidak ada yang menyadari siapa yang lebih unggul. Xiaoyan dan Zian tetap melayang di langit. Tatapan mereka terfokus pada pertempuran antara pelindung Ti dan Medusa. Pada saat ini, sekte racun berada di atas angin dalam pertempuran antara sekte mereka dan gerbang 10.000 kalajengking setelah Xiaoyan menghabisi 3 ahli kelas berat Do Huang. Mendapatkan kemenangan hanyalah masalah waktu. Tentu saja, faktor penentu didasarkan pada 2 medan pertempuran Do Uzong di langit. Jika Medusa dan dokter peri kecil menang, tidak perlu menyebutkan akhir cerita hari ini. Sekte racun akan berhasil menelan gerbang 10.000 kalajengking dan menjadi faksi terkuat dalam kekaisaran Chuyun. Xiaoyan juga akan mendapatkan apa yang diinginkannya, berhasil menangkap seorang ahli dari Aula Jiwa. Dia berharap mendapatkan informasi tentang Aula Jiwa dari orang ini. Jika pelindung Ti dan 11 Beiyan akhirnya menang, kemenangan oleh sekte racun ini akan benar-benar hilang. Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa memimpin semua orang untuk melarikan diri dengan cepat. Lagi pula, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, pasti tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan 2 elit Do Uzong. Faktor krusial terakhir dari pertempuran besar ini ada di 2 medan pertempuran yang melibatkan kelas Do Uzong ini. Sosok manusia saling bersilangan. Pedang panjang dan rantai berpotongan di langit. Mereka memancarkan percikan serta suara yang jernih di tengah riak energi yang kuat. Sosok manusia saling bersilangan. Wajah Medusa sedingin es saat pedang panjang di tangannya membentuk lengkungan aneh, dan menusuk tulang rusuk pelindung Ti menembus gugusan kabut hitam itu. Pedang panjang ditarik kembali setelah serangan itu. Tubuh Medusa bersinar dan dia melarikan diri dari jangkauan serangan pelindung Ti.
Dia menunduk dan melirik pedang panjang dan mengerutkan kening. Tidak ada bekas darah segar di atasnya. Meskipun tidak ada darah segar yang terlihat, seseorang dapat mengetahui dari fluktuasi intens dari kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Ti bahwa pedang sebelumnya memiliki efek pada dirinya. Permainan pedang yang rumit. Aku benar-benar tidak tahu dari mana asal seseorang sehebat dirimu. Aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu di masa lalu. Fluktuasi kabut hitam melambat. Mata gelap dan dingin pelindung Ti menatap Medusa saat dia berbicara. Medusa mengabaikan kata-kata pelindung Ti. Matanya yang cantik dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Selain saat menghadapi orang yang dikenalnya, Ratu Medusa dari suku ular rakyat ini tidak akan pelit tentang niat membunuhnya. Pelindung Ti sudah terbiasa dengan sikap sedingin es Medusa setelah bertukar begitu banyak pukulan. Karena itu, dia hanya tertawa terbahak-bahak sementara tatapannya mengarah ke medan pertempuran Xiaoyan. Dia berkata, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking memang semuanya tidak berguna. Mereka telah dikalahkan dengan sangat buruk meski memiliki keuntungan seperti itu. Meskipun pelindung Ti mengumpat, dia juga sadar bahwa dia tidak dapat terus menunda pertempuran dengan Medusa. Jika pemenang pertempuran antara Dokter Peri Kecil dan 11 Beiyan ditentukan, kemungkinan medan pertempurannya akan mengalami perubahan besar. Itu masih baik-baik saja jika 11 Beiyan adalah pemenangnya, tetapi jika Dokter Peri Kecil menang, meskipun pelindung Ti memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa peluang kemenangannya sangat rendah ketika berhadapan dengan si kecil peri dokter dan Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Lagi pula, dia juga sangat menyadari apa yang disebut tubuh racun yang menyedihkan dari Dokter Peri Kecil. Begitu itu benar-benar dilepaskan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Karena itu, dia tidak akan berpikir akan aneh jika 11 Beiyan benar-benar dikalahkan. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pelindung Ti mengulurkan tangannya dan sekelompok kabut hitam keluar darinya. Itu segera ditangguhkan di depannya. Kabut hitam memancarkan fluktuasi spiritual yang padat. Pelindung Ti menatap gugusan kabut hitam ini dengan sedikit ragu-ragu sejenak. Tangannya bergerak dan kumpulan kabut hitam itu tiba-tiba mengembang dengan cepat menyusut. Tubuh spiritual ilusi segera melesat keluar darinya. Pelindung Ti membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut hitam. Itu mengelilingi tubuh spiritual setelah muncul. Tubuh spiritual yang dibungkus oleh kabut hitam tampaknya merasakan sesuatu dan segera memulai perjuangan yang intens. Riak spiritual yang mengejutkan menyebar. Pelindung Ti mendengus dingin saat dia melihat tubuh spiritual yang berjuang. Dia membuka mulutnya dan kekuatan besar melonjak sebelum segera menghisapnya ke dalam tubuhnya. Kabut hitam yang mengelilingi pelindung Ti segera menjadi lebih padat setelah menelan tubuh spiritual ini. Auranya juga menjadi sedikit lebih kuat. Pelindung Ti tidak segera berhenti setelah menelan satu tubuh spiritual. Sebaliknya, tubuh spiritual lain dimuntahkan dari kabut hitam itu dan dia melanjutkan menelannya. Mengikuti peningkatan jumlah tubuh spiritual yang ditelan, kabut hitam aneh juga mulai menyebar. Aura pelindung Ti menjadi semakin kuat. Cailin, serang! Cegah dia menelan roh! Di luar medan pertempuran, Xiaoyan juga sejenak linglung karena tindakan pelindung Ti ini. Dia tiba-tiba teringat masalah pelindung Wu yang menelan Yun Shan saat itu, menyebabkan dia buru-buru berteriak. Meskipun tubuh spiritual ini jauh lebih rendah dari kekuatan jiwa Yun Shan, jumlahnya cukup banyak. Jika pelindung Ti menelan jumlah yang cukup besar dari mereka, itu pasti akan memungkinkan kekuatannya meningkat. Medusa langsung bergegas maju saat teriakan Xiaoyan terdengar. Tangannya memegang pedang panjang yang berisi angin kencang yang menyebabkan udara berfluktuasi. Itu menembus ruang seperti cahaya pencahayaan dengan keras menghantam gugusan kabut hitam di depan dengan momentum yang sangat cepat. Angin menghantam kabut hitam dan ekspresi pelindung Ti berubah drastis. Dia baru saja akan bergerak ketika kabut hitam di depannya tiba-tiba pecah. Banyak tubuh spiritual ilusi ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan liar melarikan diri ke segala arah di depan tatapan tertegun Xiaoyan dan yang lainnya. Ini sebenarnya semua tubuh spiritual. Mata Xiaoyan kusam saat dia melihat lebih dari 100 tubuh spiritual. Dia segera merasa tenggorokannya agak kering. Hanya apa yang orang ini dari aula jiwa?
Coba lakukan dengan mendapatkan begitu banyak tubuh spiritual. Bajingan, kamu berani menghancurkan tas jiwaku. Mata pelindung Ti segera berubah menjadi merah darah saat dia melihat tubuh spiritual itu melarikan diri ke segala arah. Niat membunuh yang kaya melonjak dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan 1 tahun untuk mendapatkan tubuh spiritual ini. Jika dia gagal memberikan bagiannya yang diminta oleh atasannya ketika dia kembali kali ini, nasibnya akan sangat buruk. Niat membunuh dalam hati pelindung Ti bahkan lebih padat saat dia memikirkan tentang hukuman jika dia gagal dalam tugasnya. Akhirnya dia mengeluarkan raungan liar. Rantai logam hitam pekat itu seperti ular piton karena mengeluarkan suara dentang dengan kejam terayun ke arah Medusa. Medusa dengan cepat mundur dalam menghadapi serangan ganas oleh pelindung Ti ini. 7 energi berwarna melonjak keluar dari tubuhnya. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi pedang 7 warna bersinar yang dengan keras menghantam rantai. Suara jernih muncul dan riak energi yang menakutkan melonjak dari titik di mana mereka melakukan kontak. Ruangnya berfluktuasi dan pedang panjang di tangan Medusa segera meledak. Dia juga mengeluarkan dengusan teredam saat tubuhnya mundur dengan cepat. Tidak peduli dari mana asalmu, hari ini aku akan menggunakan jiwamu untuk menggantikan tubuh spiritual yang telah melarikan diri. Raungan marah pelindung Ti bergema di langit. 5 rantai hitam pekat segera melonjak dari tubuhnya. Kabut hitam aneh yang ada di setiap rantai setidaknya 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. Kelima rantai hitam pekat itu tiba-tiba turun mengikuti raungan pelindung Tai. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara desir saat mengejar Medusa. Medusa seketika menjadi kurang beruntung saat dihadapkan pada serangan pelindung Ti, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih liar dan kejam. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kelincahannya yang tinggi untuk menghindar. Wajah Xiaoyan dan Xian, yang berdiri di luar medan pertempuran, berubah saat melihat situasi Medusa. Aku akan pergi dan membantu Cai Linjie. Alis Xian sedikit cemas. Tubuhnya bergerak. Dia mencoba untuk menyerang ke medan pertempuran. Namun, dia diblokir oleh Xiaoyan. Dengan kekuatanmu, kamu hanya akan menjadi beban dengan pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, tolong lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam setelah kata-katanya terdengar. Dia mengangkat tangannya sedikit dan segera mulai membentuk segel unik. Kecepatan pembentukan segel tumbuh lebih cepat dengan aliran waktu. Pada akhirnya, banyak bayangan muncul. Dahi Xiaoyan juga tertutup keringat dingin. Kemerahan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi pucat. Xian di samping melihat ekspresi Xiaoyan yang semakin pucat dan menjadi agak cemas. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Ini karena dia bisa merasakan Xiaoyan mempersiapkan keterampilan Dou yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia berhasil, dia pasti akan bisa memberikan serangan ganas pada pelindung Ti. Pedang 7 warna bersinar dan rantai logam seperti pithon hitam bersilangan satu sama lain dengan cara seperti kilat di langit. Mereka meledak menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan api menyilaukan. Tubuh Medusa mundur. Wajahnya juga sangat serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan pelindung Ti telah meningkat dengan jelas. Serangan liar dan ganas ini menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Ti berdiri di langit yang kosong. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pelindung Ti tidak memberi Medusa sedikit pun untuk mengatur napas. Tangannya bergerak dan rantai besar berwarna hitam memancarkan desiran angin bertekanan saat menyapu langit mengayun dengan keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat oleh pelindung Ti ini. Dou yang kuat beredar di tubuhnya secara maksimal. Cahaya 7 warna cerah merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti sosok cahaya 7 warna di langit. Pedang besar yang bersinar lebih dari 100 kaki diayunkan setiap kali pedang panjang di tangannya melambai. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang bersinar dan rantai seperti pithon hitam bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertarungan antara elit Douzong. Ekspresi Xiaoyan, yang berada di luar medan pertempuran, menjadi semakin pucat saat pertempuran antara Medusa dan pelindung Ti benar-benar memasuki fase yang intens.
Saat ekspresinya memucat, fluktuasi yang intens dari energi menakutkan perlahan menggumpal. Itu dibentuk dalam segel tangan yang bergerak cepat. Hati Xian di sampingnya dipenuhi dengan kecemasan saat melihat wajah Xiaoyan. Dia jelas tahu bahwa jika seseorang gagal melepaskan douki yang begitu kuat, ada kemungkinan serangan balik terjadi. Jika itu terjadi, tidak mengherankan bagi seseorang untuk menderita luka serius jika seseorang beruntung dan bahkan mungkin mati. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulut dan menyela. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada yang datang dan menyela saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiaoyan. Sementara Xiaoyan menunggu dengan sungguh-sungguh, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangannya tiba-tiba menjadi kacau. Suara teredam rendah juga keluar dari tenggorokannya. Hati Xian segera menjadi tegang setelah mendengar suara teredam. Dia menoleh dan melihat wajah Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Jelas, dia merasa sangat kesulitan menggunakan dou skill ini yang memiliki kekuatan menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan segel pembalik laut adalah seseorang harus memiliki kekuatan dou huang. Kekuatan Xiaoyan baru saja mencapai tahap ini. Biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa dou huang, kemungkinan dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan ini dengan kekuatannya. Bagaimanapun, douki yang dibutuhkan untuk teknik dou dengan kekuatan yang besar benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat ketepatan yang dibutuhkan seseorang untuk mengontrol douki juga cukup keras. Xiaoyan memang menemui beberapa masalah saat ini. Meskipun dia pernah berlatih selama beberapa waktu di lembah kecil, masih ada beberapa resiko ketika dia ingin menggunakannya sesuai keinginan dalam pertempuran. Salah satu contohnya adalah kali ini. Xiaoyan hanya bisa mencoba mengendalikannya agar tidak melarikan diri ke segala arah. Setelah itu, dia buru-buru mengendalikan dan mengedarkan energi yang keluar itu di sepanjang pembuluh darah yang ditentukan. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebat. Namun, formasi segel tangan di dunia luar harus dijaga dengan ritme yang sama dengan sirkulasi douki. Kontrol yang tepat seperti itu bahkan menyebabkan Xiaoyan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan dia akan gagal sekarang karena kendali yang tidak mencukupi. Meskipun demikian, kolaborasi antara segel tangan Xiaoyan dan douki secara bertahap menunjukkan beberapa tanda gangguan setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara waktu. Bahkan dengan tingkat kekuatan pembuluh darah Xiaoyan, masih mengeluarkan sedikit rasa sakit yang berkedut. Sialan, tidak ada yang salah kali ini. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Dia menahan kelelahan samar yang dipancarkan dari pikirannya saat dia memaksa menggunakan pikirannya untuk mengontrol kesepakatan antara douki dan transformasi segel tangannya. Di bawah kecemasan ini, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, douki di dalam tubuhnya mulai berputar-putar dalam masalah yang kacau. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan segel pembalik laut, tapi dia juga akan terluka parah karena serangan balik. Kekacauan di hati Xiaoyan baru saja melintas dan muncul saat dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, kemungkinan dia akan benar-benar gagal. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang bodoh sejak saat itu. Menjadi luar biasa kaya dalam pengalaman pertempuran, dia dengan jelas memahami pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan kecemasan di dalam hatinya dan secara bertahap menarik pikirannya yang terfokus. Dia benar-benar berhenti mengendalikan douki kacau yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pihak ketiga yang dengan tenang mengamati kekacauan douki yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, pergantian segel tangannya perlahan melambat. Xiaoyan telah benar-benar tenang mengikuti peningkatan fokus pikirannya. Di bawah ketenangan ekstrim ini, dia tampaknya telah memasuki kondisi misterius. Telinganya menjadi sangat tenang. Menarik. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya. Benang tipis, hampir seperti rambut, benang mental berkelebat seperti kilat ke segala arah. Akhirnya, mereka meraih douki yang kacau yang merembes keluar. Semuanya seperti banyak aliran kecil yang berkumpul dari segala arah sebelum akhirnya berkumpul bersama.
Pikiran Xiaoyan didistribusikan dengan cara yang sedikit tidak efisien. Di bawah kondisi yang sangat tenang seperti ini, hampir setiap utas pikirannya telah melepaskan efek maksimalnya. Dengan cara ini, gangguan dari serbuan Douqi sebelumnya segera menghilang. Ketika Douqi di dalam tubuhnya terkendali, kerutan di alis Xiaoyan perlahan mengendur. Kecepatan perubahan segel tangannya tiba-tiba dipercepat. Bayangan-bayangan terbang. Sesaat kemudian, segel tangan itu tiba-tiba menegang pada segel yang aneh. Segel tangan Xiaoyan adalah satu dengan ibu jarinya menunjuk ke arahnya. Ke-10 jarinya dalam kondisi setengah luka seperti ular. Jari telunjuknya saling berhadapan, memberi orang perasaan misterius sekilas. Segel tangan Xiaoyan mengeras. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Cahaya yang menusuk keluar dengan cara seperti zat, menyebabkan jantung Xian berdetak kencang di sisinya. Douqi yang kuat dalam tubuh Xiaoyan mengalir di sepanjang jalur qi-nya dan tiba di tangan ini sementara segel tangan mengeras. Cahaya hijau giok cerah segera meletus dari tangannya. Lapisan kristal hijau giok yang aneh mengikuti segel tangan Xiaoyan dan melonjak keluar sementara cahaya-cahaya menyebar. Hanya dalam beberapa saat, kristal giok seukuran telapak tangan dengan bentuk segel tangan menempel di tangannya. Ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi saat segel tangan kristal giok muncul. Kekuatan kuat yang menyebar bahkan menyebabkan Xian merasakan tekanan. Energi menakutkan yang muncul juga membangkitkan perhatian para ahli di sekitarnya. Segera, banyak tatapan kaget ditembakkan dan mereka fokus ke tangan Xiaoyan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam segel tangan kristal itu. Jenis energi menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan akan menyebabkan seorang ahli Do Huang merasakan ketakutan. Secara alami sulit untuk penampilan segel tangan kristal giok untuk melarikan diri dari perhatian Medusa dan pelindung Ti. Ini terutama ketika mereka merasakan energi menakutkan yang bahkan seorang Dou Zong tidak akan berani meremehkannya dengan mudah. Wajah mereka berubah saat tatapan mereka langsung dilemparkan ke posisi sumber energi itu. Keduanya tercengang saat melihat bahwa energi menakutkan itu diciptakan oleh Xiaoyan. "Cailin, minggir!" Xiaoyan dengan tegas berteriak. Kilatan berkedip di mata Xiaoyan saat mereka tiba-tiba dilemparkan ke arah pelindung Ti. Medusa ragu-ragu sesaat setelah mendengar ini. Dia samar-samar mengangguk dan 7 cahaya berwarna melintas dari tubuhnya. Dia berubah menjadi sosok ringan yang dengan cepat mundur. "Segel pembalik laut!" Tubuh Medusa baru saja ditarik ketika Xiaoyan mengeluarkan teriakan dingin. Segel tangannya dengan keras mendorong ke depan. Lapisan segel tangan kristal giok segera meninggalkan tangannya berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang menuju ke pelindung Ti dengan cepat. Pelindung Ti terkejut saat melihat cahaya terang ditembakkan. Dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa cahaya terang telah mengunci auranya. Apa teknik Do ini? Bagaimana anak nakal itu bisa menggunakannya dengan kekuatan Do Huangnya? Mata pelindung Ti terfokus pada cahaya kristal yang melesat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi fokus saat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dia menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuh pelindung Ti. Energi bergelombang yang terkandung di dalam kabut hitam menyebabkan udara berfluktuasi. Kristal hijau giok meluncur di langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan kabut hitam. Pada saat ini, pelindung Ti akhirnya dapat melihat dengan jelas apa cahaya kristal ini. Segel kristal, pelindung Ti dengan saksama mengerutkan kening saat melihat hal ini. Tatapannya segera mengamati melewati bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan untuk sesaat terkejut. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia tanpa sadar dan dengan tajam berteriak, "Ini sebenarnya adalah keterampilan segel dewa?" Tak jauh dari sana, seluruh tubuh Xiaoyan gemetar saat mendengar teriakan oleh pelindung Ti. Niat membunuh di matanya melonjak. Orang ini bisa mengenali segel pembalik laut?